Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus bersukacita karena Bapa Sorgawi selalu memperhatikan kehidupan kita, melindungi, menyiapkan segala yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Hari ini Sabtu 7 Mei 2022. Kembali kita dipertemukan untuk menerima firman Tuhan lewat renungan yang berjudul Tersandung Kerikil. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur pasal 78 ayat 1 sampai 31. Yang akan kita baca sekarang adalah ayat yang ke-19, demikian bunyinya. Mereka berkata terhadap Allah, "Sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun?" Saudara-saudara, ketika bangsa Israel telah menyeberangi Laut Merah dan memasuki padang gurun Sin, maka bersungut-sungutlah mereka karena kelaparan. Mereka menyalahkan Musa serta mempertanyakan kuasa Tuhan. Bukankah ini merupakan pertanyaan yang bodoh? Mereka adalah saksi mata akan kehebatan kuasa Tuhan dengan membelah Laut Merah dan gunung berbatu, namun gagal mempercayakan perut mereka kepada Tuhan. Seringkali kita pun berbuat kebodohan yang sama ketika kita mengimani Tuhan sebagai Tuhan yang dahsyat, perkasa, pencipta langit dan bumi. Tetapi iman kita tersandung pada batu kerikil kehidupan kita. Kita menjadi panik sehingga batu kecil itu terlihat bagai bongkahan batu besar yang mulai berguling menghancurkan kehidupan kita. Demikianlah bangsa Israel menafsirkan kelaparan mereka sebagai bencana besar. Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah akan membiarkan mereka mati kelaparan. Kita perhatikan saudara, disinilah letak titik pusat syaraf yang melumpuhkan iman kita, yaitu kekerdilan cara berpikir kita di dalam meresponi segala situasi. Kelaparan telah membuat bangsa Israel melihat kematian, sementara kita melihat batu kecil menjadi sebongkah batu besar yang menutupi jalan yang ada di hadapan kita. Jadi, bagaimanakah kita dapat memberikan reaksi positif ketika diperhadapkan pada kemelut? Hal yang pertama adalah kita harus belajar dari Daud yang melihat kesetiaan Tuhan di padang penggembalaan domba untuk bisa berdiri teguh di lembah Tarbantin menghadapi Goliat. Kehebatan kuasa Tuhan yang telah memberikannya kemenangan melawan singa dan beruang telah membuatnya melihat raksasa Goliat hanyalah bagai makanan burung di padang. Demikianlah kita menjadikan pengalaman kesaksian kita akan kehebatan kuasanya, membuat kita memandang seluruh persoalan yang ada dengan lensa cekung. Yang besar menjadi kecil, sebab Tuhan beserta dengan kita. Jangan melihat masalahmu besar, tetapi lihatlah bahwa Tuhan kita sungguh sangat besar kuasanya. Yang kedua, kita harus yakin bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat 28. Tahukah saudara bahwa jalan terbaik untuk membawa kita kepada kesempurnaan pendewasaan rohani kita adalah melalui rintangan dan kesukaran? Sebab melalui semuanya itu kita ditempa, diajar, dibentuk, dipulihkan, sehingga kita mengalami pembentukan yang indah di dalam manusia rohani kita. Bukankah keindahan warna-warni pelangi hanya dapat kita nikmati setelah berlalunya awan gelap yang disertai hujan deras? Bila kita mau menyingkirkan segala kepicikan dan kekerdilan cara berpikir kita, maka kita akan dapat menemukan jalan-jalan Tuhan di dalam setiap tantangan kehidupan kita. Mari berikanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Jadilah tenang dan jangan panik, sebab Tuhan tidak pernah mengizinkan segala kesukaran dan tantangan
tanpa maksud terindah di dalamnya. Saudara-saudara, yang Tuhan ingin adalah kita mempercayai Dia dalam segala situasi, karena Dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Walaupun manusia berkata itu mustahil, tetapi Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat 40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Saudara-saudara, mari kita koreksi, kita periksa seberapa tingginya, seberapa kuatnya iman kita. Jangan sampai iman kita terus dalam keadaan yang kerdil, tidak bertumbuh. Untuk itu, mari kita terus-menerus membaca, merenungkan firman Tuhan, melakukannya, mengucapkannya, maka iman kita akan bertumbuh sampai akhirnya sempurna pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini ya Bapa, karena Engkau berkenan berbicara lagi kepada kami lewat renungan yang telah kami terima. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami sehingga kami mampu, sanggup melihat dan meyakini kuasa-Mu yang dahsyat pada saat kami harus melewati lembah kekelaman dalam keadaan yang sulit sekalipun. Tolonglah kami, topanglah kami ya Roh Kudus, sehingga kami tetap bisa teguh berdiri di atas kebenaran firman-Mu dengan iman yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah hidup kami ini menjadi kesaksian bagi orang lain saat kami tetap teguh berdiri, tidak tergoncang oleh apapun juga, dan kami mengalami kemuliaan Allah. Kami melihat pertolongan Tuhan yang ajaib, dan itu menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum mengenali Kristus. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Fokus pada masalah, kita akan runtuh. Fokus pada kuasa Tuhan, kita akan berdiri teguh. Selamat berakhir pekan saudara. Hanya kepada Tuhanlah kita harus mengarahkan pandangan hidup kita. Angin, ribut, badai apapun, bukan itu yang harus kita perhatikan. Tetapi Yesus Kristus, Tuhan di atas segala badai dan kesulitan. Dialah yang harus kita pandang sampai kemenangan itu terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.